Shalom Jemaat Tuhan GPPS Sawahan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Firman Tuhan yang berharga, yang saya ambil di dalam 1 Samuel 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam pasal ketiga ini menuliskan tentang Samuel yang masih muda. Kemudian Samuel berada di rumah Tuhan yang memiliki pimpinan, yaitu Imam Eli. Ada hal yang menarik di ayat 1 ini yang menuliskan bahwa pada masa itu firman Tuhan itu jarang. Kata jarang di sini menggunakan kata yakhar yang memiliki arti berharga, bernilai, mahal, langka, mulia, yang digambarkan seperti mutiara atau permata yang digunakan untuk perhiasan. Mengapa firman Tuhan pada saat itu jarang atau langka? Yang pertama karena merupakan bentuk penghakiman Allah kepada bangsa Israel yang keras hati. Kemudian mereka berada pada masa-masa gelap hakim-hakim. Banyak penyembahan berhala dan kemurtatan di sana. Yang kedua, karena kepemimpinan Imam Hofni dan Pinehas yang dursila atau menghujat Allah. Firman Tuhan pada saat itu jarang karena pemimpin rohani yang harusnya memberitakan firman Tuhan, mereka sendiri tidak mengenal Allah. Kemudian Imam Eli yang tidak mau menegur anak-anaknya, padahal ia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu sangat salah di mata Tuhan. Israel adalah umat yang spesial karena umat Israel telah melihat dan mengalami sendiri perbuatan dan kasih Allah yang besar. Namun pada zaman itu dikatakan firman Tuhan jarang. Padahal orang Israel, umat pilihan Tuhan, seharusnya kaya akan firman Tuhan atau kaya akan suara Tuhan. Tapi pada saat itu firman Tuhan dikatakan jarang. Harusnya ini menjadi alarm atau situasi yang genting, situasi yang bahaya. Kalau Allah berdiam itu tandanya situasi yang bahaya. Siapa yang menyangka Allah memilih dan memakai Samuel yang muda itu untuk menyampaikan penghakiman Allah kepada keluarga Imam Eli. Tuhan memakai Samuel, Tuhan menyatakan suaranya yang jarang saat itu kepada Samuel yang masih muda, yang baru berada di bait Allah, yang masih junior. Tuhan tidak memakai Imam Eli saat itu, walaupun ia seorang imam. Samuel mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-10 Samuel berkata bahwa berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukankah kita juga sering mengucapkan kata-kata itu? Begitu mudah kita mengucapkan kata-kata itu, tapi apakah kata-kata itu benar-benar lahir di dalam hati kita yang rindu mendengarkan suara Tuhan? Kemudian ketika Tuhan menyampaikan suaranya, menyampaikan pesannya, apakah kita benar-benar siap dengan suara yang disampaikan oleh Tuhan itu? Atau apakah sekarang doa-doa kita untuk menerima firman Tuhan hanya sekedar rutinitas? Atau hanya karena ingin kita terlihat rohani? Hari ini kita mau introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana sekarang kita memandang firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu masih berharga di dalam hati kita? Atau sekarang kita bahkan hanya sekedar mengikuti liturgi ibadah saja? Dan mungkin bahkan kita mulai bosan ketika mendengarkan firman Tuhan, atau ketika firman Tuhan disampaikan kita mulai bosan untuk mendengarkannya. Hal ini menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 kita dapat belajar bahwa
Firman Tuhan sangat berharga di dalam hidup kita. Orang percaya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bapak Ibu, bersyukurlah jika engkau masih dapat mendengar firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan masih berbicara di dalam hatimu apa yang Ia mau di dalam hidupmu. Karena jika Allah berbicara, itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Karena kalau Allah berdiam, itu adalah situasi yang bahaya. Kemudian jika hari ini engkau merasa Allah berdiam, engkau mendengar firman Tuhan, tetapi menurutmu firman itu bukan untukmu, mari kita introspeksi diri kita, apa yang salah akan hidup kita sehingga Allah berdiam. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan itu terang dan penuntun jalan hidup kita sebagai orang percaya. Di tengah kehidupan dunia yang berisik sekarang ini, Allah memanggil kita untuk mendengar suaranya. Allah memanggil kita untuk mendengar, fokus akan suara yang Tuhan sampaikan. Fokus pada suara yang Tuhan bisa sampaikan melalui doa yang kita panjatkan, melalui penyembahan, pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, dan lainnya. Tuhan dapat memakai apa dan siapa saja menjadi alat Tuhan untuk memperkatakan suaranya, seperti Samuel muda yang dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah untuk suara lembut Allah yang dapat kita dengar, ataupun suara keras Allah, tetaplah bersyukur. Itu juga adalah bukti kebaikan Allah untuk mendewasakan kita. Bersyukur karena Allah tidak berdiam atau Ia bersuara namun penghakiman. Jangan sampai kita mendapatkan suara Tuhan langsung dengan suara penghakiman. Biarlah kiranya kesukaan membaca firman, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dianugerahkan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya kami diberikan kepekaan untuk kami boleh mendengar suara Tuhan, mendengar isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan ketika kami mendengarkan suara Tuhan, biarlah kiranya ketaatan boleh ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.